Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi mesin jahit yang berisik, mesin jahit yang suaranya berisik. Jangan skip, ini videonya sangat lengkap teman-teman. Nah, untuk langkah awal di saat menghadapi mesin jahit yang berisik, nah persis seperti inilah, seperti ini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kasih minyak dulu. Saya kasih minyak di bagian bawah dulu ya. Jadi dalam posisi seperti ini berarti mesinnya harus turun dari meja, biar kita mudah untuk kasih minyaknya. Pertama teman-teman bisa cek, saya zoom dulu. Nah, di sini hal yang tempat-tempat yang harus kalian kasih minyak adalah di engsel seperti ini. Coba perhatikan, di sini satu, di sini satu. Terus teman-teman kasih di sini, kasih juga sebelah sini, kasih juga di sini. Lihat urutannya ya, kasih di sini, kasih di sini. Terus kasih juga di sini, kasih di sini. Putar sedikit mesinnya. Nah, kasih di sini juga. Di sini kasih ya. Nah, kasih di sini. Kasih juga di sini. Kasih di sini, teman-teman. Saya kurang begitu kelihatan. Nah, kasih juga di sini. Nah, di sini ada penyangga gigi juga kasih seperti ini. Seperti itu. Ini untuk mekanis bagian bawah. Kasih juga di sini, jangan lupa. Nah, ini ada lubang, kasih. Terus kalian balik. Di sini ada blok. Posisikan seperti ini aja. Kasih juga di sini. Nah, supaya masuk ke dalam. Biasanya di situ ada kotoran, ada karat juga. Kasih seperti itu. Selanjutnya untuk area atas, teman-teman bisa kasih di area sini atau posisi di sini nih. Nah, untuk area atas teman-teman bisa kasih di area sini atau di balik aja di supaya nungging mesinnya. Nah, di sini di lehernya kasih. Terus di sini ada lubang 3 juga kasih. Nah, biar kelihatan 1 2 3. Kasih, angkat jarumnya, tiang jarumnya kasih juga, tetesin. Kita balik mesinnya. Nah, di sini ada penutup, kita buka dulu. Ini pakai obeng atau pakai, biasanya ada yang bautnya bulat bisa pakai tang. Kebetulan di sini saya pakai baut yang obeng minus. Buka aja dulu. Nah, kalian saya zoom dulu bentar. Nah, di sini ada pergerakan, teman-teman. Nah, di sini kasih. Di sini dikasih ya. Terus di sini, terus di ini kan ada engkol nih. Nah, ada engkol yang bergerak, ini dikasih. Kasih juga. Setelah itu buka bagian belakang sini. Tutup belakang. Nah, di sini yang harus kalian kasih minyak adalah di ayunan tiang jarum. Sini ada engsel, tiang jarum bagian bawah. Terus bagian engsel ayunan bagian atasnya ini. Nah, ayunan bagian atasnya juga kasih. Posisikan pelatuk atau ya pelatuk itu bawah, posisi terbawah. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Saya pundurin dulu mesinnya biar kelihatan. Nah, di sini nih, di sini ini pergerakan dari pangkalnya pelatuk. Kasih ke ataskan sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Nah, ini yang nyambung ke gula-gula dari pelatuk. Ini kasih juga. Kasih juga. Terus ini tuas untuk tiang. Tuas untuk tiang apa namanya itu? Tiang sepatu. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek. Kalau kita ngangkat sepatu, ini pangkal tiang sepatu itu ke bodi. Di sini ada cowakan, teman-teman bisa kasih minyak juga. Biar enak lentur ngangkat untuk tiang sepatunya. Seperti itu. Itu adalah lengkapnya untuk kita kasih minyak di mesin jahit. Nah, hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan untuk
memahami dari beberapa gejala dari mesin jahit berisik ini adalah di pergerakan gigi dengan needle pad. Mungkin aja si giginya itu terlalu tinggi sehingga nyundul ke needle pad. Nah, yang dimaksud needle pad yang ini, yang letter D nih. Nah, ini yang ini. Ini bagian belakangnya ini enggak termasuk needle pad, cuman needle pad persegi untuk tutup. Nah, ini yang disebut sering orang bilang needle pad yang ini ya. Nah, seperti itu. Biar lebih jelas saya coba buka dulu di sepatunya. Sini kalian bisa putar pakai tang, tergantung. Kalau pakai yang obeng minus, kalian gunakan obeng minus. Putar ke arah kiri, teman-teman. Saya maksudnya ini untuk kalian bisa lebih jelas mendeteknya gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa di zoom sedikit, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin bisa di zoom biar kalian bisa lebih lihat. Nah, ini kalian apa namanya itu, lihat pergerakan giginya itu kalau mulai awal naik dia tuh ujung gigi ini bisa dicek, saya tunjuk pakai obeng ya. Awal giginya ini keluarnya itu harus jangan terlalu mepet ke needle pad, di pinggir kiri, di pinggir nyisi dengan needle pad. Nah, ini tapi jangan sampai nyentuh atau sampai nyundul awal keluarnya. Nah, ini awal-awal gigi yang ini. Nah, ini cara ngaturnya adalah biar misal seperti ini ya, seperti pas waktu keluarnya itu dia tuh kelihatan rapat banget dengan needle pad misal. Awal munculnya gigi ke atas nih ya. Jadi kalian bisa lihat nih, tetap di sini tuh harus ada celah. Sedikit harus ada celah ya. Nah, di sini maksud saya. Di sini ada celah. Kalau terlalu mepet ke sini atau terlalu menjorok ke arah tengah, nanti kalau menjorok ke arah tengah konsekuensinya kalau giginya mundur nih. Udah mundur sebelum turun dia itu terlalu nyentuh ke sini. Jadi harus awalnya ini. Nah, ini pas awal naik, nah ini ada celah sedikit. Nah, seperti itu. Cara ngaturnya kalian teman-teman bisa cek baut di sini. Nah, ini ada baut. Nah, di sini ada baut, teman-teman bisa longgarkan. Ini sini pakai obeng minus, teman-teman ya. Di sini bautnya putar juga sama, kalau melonggarkan itu diputar ke arah sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau itu nanti kalau udah longgar ya, teman-teman. Saya coba jauhkan dulu biar kalian bisa lihat. Nah, ini bisa gerak nih. Ini bisa gerak. Ini bisa mengatur untuk awal gigi itu apa namanya itu keluar arah sebelah mana misalnya. Jadi kalian bisa cek setelah longgar tadi ya. Nah, pas posisi gigi naik nih. Nah, posisi gigi naik. Nah, seperti ini. Kalian putar bagian tadi, bagian belakangnya ini. Nah, bagian sininya putar. Perhatikan posisi gigi. Nah, ini tadi kan posisinya gigi tuh mau naik nih. Nah, set. Nah, gigi mau naik nih. Nah, supaya pas di pinggirnya tapi ada celah. Kita jangan ngaturnya ya. Setelah kira-kira pas, kalian tinggal kencangkan lagi baut yang tadi. Nah, yang ini, teman-teman. Ini kencangkan lagi ya. Itu adalah untuk baut ini untuk ngatur posisi gigi. Bisa aja berisiknya itu karena juga dia posisi giginya terlalu tinggi. Nah, hal selanjutnya setelah tadi mengatur gigi untuk awal keluarnya supaya tetap ada di apa namanya itu di area jalurnya needle pad ini, di alurnya, di relnya needle pad ini. Yang kedua adalah posisi gigi biasanya itu terlalu tinggi, itu konsekuensinya mesinnya seret dan berisik karena nyundul ke needle pad. Untuk mendetek hal ini, kalian bisa longgarkan dulu bautnya. Seperti ini ada dua kan. Ini yang satu juga kalian longgarkan. Seperti ini. Kalian longgarkan seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, itu kan bautnya ini ada dua. Longgarkan terus kalian copot needle padnya. Copot needle padnya seperti ini. Nah, kalau ada perubahan jadi nggak seret misal, terus berisiknya kurang misalnya, berarti ini posisi gigi terlalu tinggi. Nah, kita pasang lagi untuk nanti bisa diturunkan posisi giginya. Kita bisa pasang lagi needle padnya, kita pasang kembali ini bautnya.
setelah terpasang dengan benar, dua bautnya udah dikencangkan sama kalian. Misal sekarang kalian itu tinggal ini kan supaya kelihatan ya, saya coba zoom dulu sedikit. Ini posisikan gigi posisi tertinggi. Nah seperti ini, tertinggi. Jadi cara mengatur gigi supaya turun rendah, naik rendahnya gigi, selain dari sini nih, dari sini ada, dari sini ada, cuman karena ini udah nggak ada. Kalau kalian ini ada ya, kalau ini bagian sininya ada, kalian bisa diputar tuning ininya, nanti posisi giginya juga ikut turun naik, ikut berubah. Kalau ini dari area sininya diputar, contoh seperti ini. Nah contoh seperti ini, saya geser dulu ya. Nah itu menunjukkan bahwa, saya coba untuk tidak di zoom ya biar kelihatan. Nah ini jadi posisi ini kan bisa diputar-putar nih teman-teman, dan ini mengaruh ke tinggi rendahnya gigi. Nah perhatikan giginya, kalau diputar ini giginya gerak. Nah giginya turun naik. Ini kalau ada tuning ininya teman-teman, kalau ada tuningnya. Kalau nggak ada seperti tadi, solusinya kalian bisa langsung turunkan di pas posisinya. Ini putar dulu ya giginya supaya, nah putar dulu supaya posisi giginya teratas, paling tinggi. Putar dulu rodanya supaya posisi gigi teratas. Lalu kalian di sini ada baut nih, nah, bisa cek. Nah di sini ada baut, kalian longgarkan bautnya, sedikit. Nah seperti ini kan tuh bisa dia. Nah ini ngaruh nanti ke gigi loh teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya. Nah ini kan ngaruh ke gigi ya, tinggi rendahnya gigi. Jadi nanti posisi giginya itu kan, ini posisi di atas ya, kalian itu tinggal turunkan sedikit, sedikit, tahan ininya. Nah ininya tahan pakai jari. Kalau udah kira-kira pas, ini giginya tingginya tahan pakai jari yang barusan. Makanya sambil kita kencangkan lagi bautnya yang bagian tadi. Nah itu udah ditahan kan sama jari. Nah ini kita putar lagi bautnya, kencangkan kembali supaya tidak gerak lagi giginya teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti posisinya giginya tidak akan nyundul dan tidak akan berisik, juga tidak akan membuat mesin jadi seret. Lanjutnya kalau masih berisik misalnya, kalau masih berisik, saya coba nggak di zoom dulu. Kalau masih berisik teman-teman, tesnya seperti ini. Buka dulu bagian sini. Ini ada baut ya. Ini ada baut. Ini bautnya pakai kunci pas 10. Sedangkan sebelah sininya pakai obeng minus. Buka dulu teman-teman, putar ke arah kiri, searah jarum, berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah ini sampai longgar. Setelah ini longgar, teman-teman di sana bisa pakai obeng minus di area depannya sini, bisa cek. Nah ini pakai obeng minus, teman-teman bisa putar ke arah kiri juga. Nah seperti ini, seperti itu, sampai copot dulu bautnya seperti itu. Nah ini bautnya udah copot, lalu kita copot si bagian barusan murnya ya, ini bautnya tinggal kita copot. Ini adalah fungsinya baut ini untuk menyambung mekanis atas ke pergerakan mekanis bawah. Jadi kalau ini dilepas, ini bagian sini dilepas, otomatis bagian bawah ini, bagian mekanis bawah ini tidak bergerak. Jadi kalian bisa mendetek seperti ini. Kalau diputar ini masih berisik misalnya, ini masih berisik. Nah ini mentok, ini mentok karena tiang jarum turun, ini bagian sini nggak gerak. Ini bagian sini nggak gerak karena teman-teman bisa putar aja. Kalaupun mau ini bisa dicopot dulu blok rotarinya biar supaya gak mentok aja. Putar pangkal di sini ya nih. Misalnya di posisi sini misal.
biar nggak mentok. Oh, ya, nah seperti ini. Setelah itu putar mesinnya. Nah sekarang nggak ada suara misalnya. Nah ini misalnya, nah suara keletrek adalah yang ini tadi yang dicopot ya. Jadi jangan dianggap kalau yang keletrek tadi yang bagian sini. Nah ini yang kita tadi copot. Jadi kita dengar suara yang lain aja, jangan hiraukan yang itu. Ini berputar tadi. Nah ini udah nggak bersuara ya teman-teman. Berarti bagian mekanis atas itu aman, bagian mekanis itu aman ya, aman. Jadi kemungkinan bagian yang berisik itu di bagian bawah sini, di bagian mekanis bawah. Ya teman-teman bisa cek. Ini, nah ini udah pas misalnya. Terus pergerakan ini juga, ini longgar nggak misalnya. Terus ini longgar nggak misalnya, seperti itu. Atau ini antara 3 as ini. Kalau longgar untuk bagian untuk 2 as ini ya, aturannya untuk 2 as ini, teman-teman di sini ada baut. Kalian bisa ini baut pas 14 kalau salah. Kalian bisa menggunakan baut kunci pas 14 ataupun menggunakan kunci Inggris seperti ini. Longgarkan dulu ya teman-teman, longgarkan dulu, putar ke arah kiri. Nah seperti ini. Nah longgarkan, kalaupun ini longgar misalnya. Nah ini longgar. Nah setelah ini longgar, baut ini longgar, tinggal kita kencangkan bagian murnya longgar maksudnya, terus tinggal kita kencangkan bagian bautnya. Nah seperti ini, kita putar bautnya. Nah, tahan murnya, longgarin dulu, jangan sampai mentok dulu bautnya. Nah ini udah bautnya udah mentok, murnya udah kita longgarkan full, udah mentok. Nah buka lagi sedikit supaya lebih longgar, jangan sampai macet. Nah buka 1,5 putaran aja, sana dari sini putar segini. Nah setengah putaran obeng, lalu kita tahan obengnya, kita putar murnya, lalu kita kencangkan. Nah seperti itu. Ini berlaku untuk 2 as ini ya, 2 as ini. Kalaupun longgar misalnya gitu ada suara, terlalu longgar banget lah, toleransinya terlalu tinggi. Nah tinggal seperti tadi proses untuk pengencangannya. Untuk bagian as tengah ini, misalnya ini longgar ini ya. Ini kalian bisa cek, di sini ada baut, di sini ada baut. Ini berlaku untuk yang pakai baut ya, bukan yang pakai pen. Nah ini untuk yang pakai baut, kalian longgarkan. Kalaupun ini ada suara misalnya, ini terlalu jaraknya terlalu jauh misalnya, kalian longgarkan seperti ini. Bautnya longgarkan pakai obeng minus. Sedikit susah. Longgarkan seperti ini. Ini udah longgar, bautnya udah longgar. Tinggal kalian itu, nah setelah baut ini longgar, kalian tinggal getok aja. Di sini kalian butuh alat bantu penyambung untuk menggetok ya. Di area sini menggetok seperti ini, biar kelihatan menggetoknya itu ke bodi ini teman-teman. Nah ke tengah-tengah ini supaya pas posisinya, lurus aja. Jadi nanti si penyambung ini kena ke bodi ini. Nah ini penahan ayunan, pangkal ayunan ya, supaya kena ke pangkal ayunan, supaya lebih masuk ke dalam, lebih ngepres. Kalian menggunakan palu atasnya. Nah seperti itu, jangan sampai terlalu seret. Nah coba diputar-putar. Oh ini udah digoyang-goyang, udah nggak terlalu goyang. Mutarnya juga udah nggak terlalu nggak seret maksudnya. Nah udah dianggap pas. Kalau udah dianggap pas, jangan dulu dikencangkan bautnya,
Nah, sebelum baut ini dikencangkan, kalian pasang dulu tuas penyambung mekanis atas dan bawah yang ini ya, sama pangkalnya di sini. Caranya adalah saya coba zoom dulu teman-teman, biar kalian bisa lihat. Caranya adalah si ininya supaya naik dulu ke atas teman-teman. Tuasnya supaya naik dulu ke atas, ini udah lewat kan, udah ada di tengah-tengah ini. Putar rodanya supaya ini naik. Coba perhatikan ya, sampai full, bener-bener full naik. Nah, udah full naik, udah diam di atas, kalian lewatkan. Kalau susah lewat, kalian putar-putar aja ininya supaya posisinya enak, supaya melewatkan ininya. Nah, ini udah lewat. Setelah lewat, kalian putar lagi rodanya supaya turun sedikit. Nah, paskan dengan pangkalnya seperti ini. Setelah itu kalian pasang bautnya. Ini pasang bautnya sampai benar-benar kencang. Pakai obeng minus, putar ke arah kanan sampai benar-benar kencang nih ya. Nanti tujuannya supaya kalian bisa gampang ngatur untuk timing, karena setelah dilonggarkan baut ini timingnya juga harus, nah setelah dilonggarkan baut ini tadi kan timingnya juga harus pas biar bisa menganyam di bahan tebal dan bahan tipis. Nah, udah kencang, ini udah kencang bautnya ya, kita putar setengah putaran, lihat obengnya. Nah, kita putar setengah putaran, jadi posisi misalnya berdiri seperti ini, obeng minusnya kita putar lagi sampai tiduran. Nah, seperti ini, setengah putaran aja. Setelah itu pasang murnya, putar juga ke arah kanan dalam posisi obeng tetap nahan baut. Nah, seperti ini kita putar, kita menggunakan kunci pas 10 sambil tetap ditahan itunya apa, bautnya. Kita putar sampai benar-benar kencang. Putar sekali lagi teman-teman. Nah, ini tetap ditahan ya biar tidak ikut mutar. Nah, setelah itu ini udah pas, tinggal kita atur timingnya sebelum nanti baut ininya dikencangkan. Cara ngatur timingnya seperti ini, teman-teman bisa cek. Posisikan jarum posisi turun ke atas, paling turun ke bawah. Posisikan jarum paling turun ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa cek, bisa lihat, kelihatan nggak sih ya? Nah, ini si rotari ini yang saya tunjuk ini pakai obeng ya. Nah, ini rotari ini. Nah, ini rotari, ujung rotari yang tengah-tengahnya nanti masuk jarum. Nah, ini jarum kan. Nah, itu si rotari ini aturannya harus pas jarum full turun ya. Aturannya pas jarum full turun, si tengah-tengah rotari ini harus menjepit jarum di ujungnya. Nah, teman-teman untuk mengatur posisi rotarinya supaya seperti ini, kalian kan bisa putar di ini. Nah, ini as pangkalnya itu bisa diputar-putar kalian seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Jadi kalau as pangkalnya kita putar, dia tuh bakal si rotarinya tuh bakal ngikut. Jadi aturan timingnya nanti kalian bisa putar di asnya seperti itu. Nah, kalian tinggal perhatikan aja di saat jarum full turun ini, rotarinya ini menjepit jarum di ujung, hampir di ujung seperti ini. Coba perhatikan dengan seksama ini. Nah, ini dianggap nanti timing rotari ke jarum pasti pas seperti itu. Ini di saat jarum full turun, dan posisi jarum kalau dianggap timingnya pas, kalau raba sama kita sama jari nih, ujung jarumnya sampai ke jari. Nah, seperti ini di saat jarum full turun. Setelah timingnya dianggap pas, kalian tinggal kencangkan lagi ya. Kita cari dulu bautnya, putar rodanya sampai bautnya muncul. Nah, seperti ini. Ini bautnya udah muncul. Saya geser dulu biar kalian bisa lihat jelas. Nah, ini baut ini, putar ke arah kanan. Nah, ini sudah kencang. Nah, ini bautnya supaya kencang aja teman-teman, udah kencang sampai benar-benar kencang, karena ini apa namanya itu, vital sekali penyangga ayunan poros as ini, sangat vital. Ini saya praktekkan di tutorial untuk yang poros asnya ini pakai jarum, pakai baut. Ada juga yang ininya biasanya kalau bawaan pabrik
dari beberapa merek tertentu ini pakai pen. Nah, di sini yang saya praktekkan tutorialnya adalah untuk yang pakai baut dulu, teman-teman. Setelah ini dianggap beres, sekarang kita tes. Kita nggak zoom lagi ya, biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini suaranya udah halus, lembut. Udah halus lembut, tinggal kalian rapikan mesinnya. Pasang bagian tutup belakang seperti ini. Tutup belakangnya pasang dulu seperti ini. Di sini kebetulan saya pakai yang pakai baut, ada juga yang belakangnya itu bulat seperti ini, teman-teman. Nah, kalau bulat seperti ini pakai tang aja untuk mengencangkannya ya, karena ini pakai baut minus, obeng minus, kalian tinggal putar seperti ini. Setelah itu untuk merapikan yang terakhir, kalian pasang tutup belakangnya seperti ini dalam posisi, biar lebih gampang ya pasangnya, ini posisi tuas tiang sepatunya diturunkan dulu, lalu pasang sampai kelihatan nih baut untuk pemasangan lubang untuk pemasangan jarumnya kelihatan. Nah, tinggal pasang bautnya, putar kita ke arah kanan. Udah gitu kalian turunkan ini sampai benar-benar turun. Nah, segitu. Setelah benar-benar full turun, lalu kalian kencangkan pakai tangan. Kalau dirasa kurang kencang, kalian bisa menggunakan tang. Putar lagi sedikit. Nah, udah kencang. Itu adalah untuk mengatasi mesin jahit berisik untuk mekanis bawah. Nah, nanti saya akan praktekkan juga kalau misalnya ya, setelah baut bawahnya ini tadi kan, baut yang ini dipisah dan mesin rodanya diputar masih tetap berisik, berarti nanti di mekanis atas yang bermasalah. Untuk tutorialnya nanti saya akan buat untuk mengatasi mesin jahit yang mekanis gerak atas yang bermasalah atau bikin berisik. Sekian teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.